Mari kita bahas soal-soal di sesi 32. Yuk kita bahas soal nomor 1. Gambar bendera ini adalah gambar bendera negaranya Mesir. Warna merah melambangkan pengorbanan dan keberanian dalam perjuangan kemerdekaan Mesir. Warna putih melambangkan perdamaian dan kesucian. Warna hitam melambangkan masa lalu Mesir yang kelam yang mewakili masa penjajahan dan penindasan. Terdapat burung Salahuddin di tengah jalur putih melambangkan kekuatan dan kebanggaan nasional. Yuk kita bahas soal nomor 2. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, namun Putrajaya merupakan pusat pemerintahan federal Malaysia. Meskipun Kuala Lumpur tetap menjadi ibu kota konstitusional dan kota terbesar di negara tersebut. Kuala Lumpur adalah ibu kota dan kota terbesar di Malaysia serta pusat kegiatan budaya dan ekonomi. Putrajaya terletak di dekat Kuala Lumpur dan menjadi pusat pemerintahan federal yang menampung banyak lembaga pemerintahan sejak tahun 2001. Secara administratif, daerah ini merupakan wilayah federal yang berada langsung di bawah pemerintah federal Malaysia. Kuala Lumpur berarti pertemuan berlumpur dalam. Bahasa Melayu, kuala adalah titik di mana dua sungai bertemu atau muara. Dan lumpur yang berarti lumpur. Yuk kita bahas soal nomor 3. Zebra adalah hewan pemakan rumput yang dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuhan bermutu rendah. Mereka menjadi mangsa singa dan biasanya melarikan diri ketika merasa terancam, tetapi mereka juga bisa menggigit dan menendang. Spesies-spesies zebra memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda. Belang-belang pada zebra menjadikan mereka sebagai hewan yang paling mudah dikenali. Mereka telah menjadi tema berbagai karya seni dan kisah di Afrika dan wilayah lainnya. Dalam sejarahnya, mereka diincar oleh kolektor hewan eksotis. Namun, tidak seperti kuda ataupun keledai, zebra tidak pernah didosmetikasi. Zebra menghuni bagian timur dan selatan Afrika dan dapat ditemui di berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, daerah berhutan, lahan bersemak, dan daerah bergunung. Yuk kita bahas soal nomor 4. Setiap tahunnya, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Kata Bayangkara merupakan istilah yang ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada yang kala itu berkuasa menggunakan kata Bayangkara untuk menamai pasukan pengamanan kerajaan. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli tahun 1946 dengan penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 11 garis miring SD Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Kediri terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota ini merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri di seluruh wilayahnya. Kota Kediri adalah kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Kediri juga merupakan ibu kota dari Karesidenan Kediri yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek. Kota Kediri merupakan pusat perdagangan utama untuk gula Indonesia dan industri rokok. Yuk kita bahas soal nomor 6. Kepanjangan ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Istilah ini digunakan untuk menggabungkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebelum dipisahkan kembali pada tahun 1999. ABRI dibentuk dari penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian pada tahun 1960-an. Setelah dipisahkan pada tahun 1999, istilah ABRI diganti menjadi TNI untuk Angkatan Bersenjata dan Polri untuk kepolisian. ABRI dipimpin oleh seorang Panglima ABRI atau Pangap yang membawahi 4 matra, yaitu Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara, dan Matra Kepolisian.
Yuk kita bahas soal nomor 7. Yen adalah mata uang Jepang. Yen adalah mata uang ketiga yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing. Setelah dolar Amerika Serikat dan euro, yen ini juga banyak digunakan sebagai mata uang cadangan ketiga setelah dolar Amerika dan euro. Sebagai informasi, pemerintah Jepang telah menetapkan mata uang yen sejak 27 Juni 1871 silam berdasarkan peraturan pemerintahan tentang mata uang baru. Berbicara tentang desainnya, mata uang Jepang kerap dilengkapi dengan gambar dari tokoh penting dalam budaya dan juga sejarah Jepang. Terkadang, tempat-tempat populer atau landmark di negara tersebut juga ditampilkan pada mata uangnya. Yuk kita bahas soal nomor 8. Plat nomor kendaraan dari Kota Bima adalah EA. Kode ini juga berlaku untuk wilayah lain di Pulau Sumbawa, yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Selain huruf depan EA, plat nomor kendaraan juga memiliki huruf di belakang angka. Contohnya EA 1234AB. Yuk kita bahas soal nomor 9. Gambar di atas adalah gambar sikat gigi. Bahasa Inggris sikat gigi adalah toothbrush. Yuk kita bahas soal nomor 10. Berdasarkan jenis makanannya, gajah termasuk hewan herbivora karena hanya memakan tumbuhan seperti daun, rumput, akar, dan buah-buahan. Karena ukurannya yang besar, gajah membutuhkan jumlah makanan yang sangat banyak setiap hari, yaitu sekitar 300-400 kg. Gajah ditemui di berbagai habitat seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah, dan predator-predator seperti singa, harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda atau anaknya.